Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai conventional logic design dari kelompok satu. Eh, kemudian kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Dela Weranda, kemudian Ataya Talita Jumaiza, Fadilah Aisyah Syaputri, Anisan Syahbania Arifah, Imadi Aksan, dan saya Emoy Fatur Rahman. Baik, serial kombinasional adalah logika kombinasional yang didefinisikan menggunakan bahasa Verilog. Verilog adalah bahasa deskripsi perangkat keras yang digunakan untuk mendeskripsikan sistem sirkuit elektronik. Dalam rangkaian kombinasional, keluaran hanya bergantung pada nilai masukan saat ini. Untuk mendefinisikan logika kombinasional dalam Verilog dapat digunakan block always. Desain chip modern memerlukan tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada desain gerbang logika. Kita memerlukan lebih dari sekedar kemampuan desain struktural. Kemudian ada elektronik digital di dalam chip, yaitu yang pertama ada logika kombinasional, menggunakan gerbang logika dan jaringan. Dan kemudian yang kedua ada logika sekuensial, dan itu memiliki memori dan bergantung kepada waktu. Kemudian ada sifat dan karakteristik dari Verilog konvensional ini sendiri. Yang pertama ada untuk output itu sama dengan input, itu logika kombinasional. Kemudian dianggap tidak bergantung kepada waktu, yang maksudnya input sebelumnya itu tidak penting, hanya menggunakan nilai saat ini. Kemudian hanya terdiri dari gerbang logika dan kecepatan pemrosesannya sangat cepat, hanya penundaan pada propagasi. Kemudian ini adalah contoh gambar dari Verilog kombinasional. Kemudian ada di sifatnya kemudian desain kombinasional sederhana dan terlepas dari sinyal clock chip. Dan terakhir tidak ada umpan balik yang terlibat pada input. Ada contoh dari Verilog kombinasi logika kombinasional ini ada encoder, multiplexer, adder, decoder, dan yang terakhir ada komparator. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan kepada Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang continuous assignment. Continuous assignment itu sendiri merupakan salah satu cara di dalam Verilog di mana kita bisa menghubungkan suatu wire atau net ke logika kombinasi, di mana nanti kita akan menggunakan perintah assign pada continuous assignment ini. Seperti pada gambar, bisa kita lihat bahwa kita akan menggabungkan wire ya, dalam AND gate ini, sehingga nanti pada continuous assignment akan memiliki logika C sama dengan A and B, di mana nanti C ini atau left side-nya akan dipengaruhi oleh right side-nya yaitu A dan B. Jadi hasil dari C ini akan tergantung dari A dan B yaitu inputannya. Pada latihan ini bisa kita lihat bahwa eh, dalam kode ini di mana kita memiliki tiga inputan yaitu maksudnya dua inputan yaitu A, B dan outputnya itu C. Di sini kita akan melakukan deklarasi wire, yaitu wire A0 dan wire A or B, di mana kita dapatkan dari A0 dan A or B. Selanjutnya, untuk continuous assignment itu sendiri bisa kita dapatkan dari menggunakan assign, di mana nanti C ini dipengaruhi oleh logika A or B yang menggunakan OR dengan A or B dan A0. Di mana A0 ini kita dapatkan dari A0 yang di sini, lalu A or B didapatkan dari kombinasi yang ini. Selanjutnya, maka C tersebut merupakan continuous assignment dari wire-wire tersebut. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Taya. Baiklah, selanjutnya saya akan
menjelaskan tentang exercise dari test bench yang digunakan untuk menguji rangkaian kombinasi sederhana menggunakan gerbang NOT dan OR. Di sini kita ujikan tabel kebenarannya ketika input A dan B-nya 00, maka pada gerbang NOT ini akan menghasilkan output 1. Dan pada gerbang eh, OR, ketika out- pada gerbang OR ini, ketika inputnya itu eh, 00 akan menghasilkan output 0. Lalu di sini dilanjutkan pada gerbang ini akan menghasilkan ketika inputnya itu 10 akan menghasilkan outputnya sehingga menghasilkan output C-nya itu 0. Dan ketika input pada A dan B-nya itu 10 akan menghasilkan pada gerbang notnya ini 0 dan pada gerbang on-nya ini eh, yaitu 1 dan 0 akan menghasilkan output pada A or B-nya itu 1. Dan pada gerbang A not ini akan menghasilkan outputnya itu C-nya itu 1. Dan ini merupakan eh, program untuk menghasilkan rangkaian dengan logika pada gerbang ini dengan outputnya seperti ini. Dan dapat juga disimpulkan bahwa pada eh, rangkaian ini logikanya sama dengan gerbang OR, yaitu ketika outputnya 00 akan menghasilkan outputnya itu 0, sama dengan eh, gerbang pada kombinasi di sini. Lalu untuk selanjutnya ada eh, address tree atau adder tree yang digunakan untuk angka, menjumlahkan angka dalam beberapa tahap agar lebih efisien. Nah, di sini pada gerbang gerbang rangkaiannya eh, A input A dan B ini memiliki eh, nilai 4 bit. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan sumnya itu eh, dengan nilai 5 bit. Dan juga C dan D bernilai 8 bit. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan 9 bit. Dan ketika sum 1 dan sum 2 itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilainya 10 bit. Jadi pada rangkaian ini di Verilog ketika menjumlahkan dua angka n bit hasilnya itu akan menjadi n plus bit plus 1 bit eh, dan eh, pada combinational design seperti ini kita harus memperhatikan lebar bit operan agar tidak overflow atau kesalahan penyimpanan data, dan ini merupakan eh, program untuk menghasilkan gambar logika seperti dalam rangkaian ini. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada Yaza. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Verilog FPGA. Adalah file testbed dalam Verilog yang digunakan untuk menguji modul address tree pada desain FPGA. Testbed ini mensimulasikan cara kerja modul address tree dengan memberikan input, mengamati output, dan mencetak hasilnya. Dan saya akan menjelaskan Verilog kombinasional. Procedural assignment dalam Verilog digunakan untuk mendeskripsikan operasi logika yang lebih kompleks dibandingkan dengan continuous assignment. Dengan procedural assignment, kita dapat mendefinisikan perilaku rangkaian secara lebih fleksibel menggunakan blok prosedural seperti initial dan always. Dan ada keyword procedural blocks dalam Verilog, itu ada inisial hanya untuk testbed, digunakan dalam testbed untuk mendefinisikan stimulus awal. Dan hanya dieksekusi sekali saat simulasi dimulai.
biasanya digunakan untuk menginisialisasi sinyal atau memberikan stimulus ke desain. Yang kedua ada always, digunakan untuk kombinasi dan sekuensial. Bisa digunakan untuk kombinasi always atau sequential always dieksekusi berulang kali setiap kali ada perubahan pada sinyal pemicunya. Dan ada penjelasan tentang sintaks procedural assignment dalam Verilog. Yang pertama menggunakan inisial hanya dalam testbed. Yang pertama ada blok inisial akan dieksekusi sekali saat simulasi dimulai. Kedua biasanya digunakan untuk memberikan stimulus awal pada sinyal. Yang kedua menggunakan always untuk logika kombinasi, yaitu dengan cara always akan dieksekusi setiap kali ada perubahan pada salah satu sinyal dalam ekspresi. Yang kedua digunakan untuk desain kombinasi seperti multiplexer, decoder, dan adder. Yang ketiga menggunakan always untuk logika sekuensial, yaitu dengan cara yang pertama digunakan untuk flip-flop register dan counter. Yang kedua menggunakan non-blocking assignment agar proses dapat berjalan paralel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sensitivity. Block always dalam Verilog harus memiliki event control list. Sensitivity list yang menentukan kapan blok tersebut akan dieksekusi. Sensitivity list diletakkan dengan dapat berisi yang pertama poset sinyal memicu eksekusi saat sinyal naik. Yang kedua, next edge sinyal memicu eksekusi saat sinyal turun. Yang ketiga, wildcard memicu eksekusi saat ada perubahan pada salah satu sinyal yang digunakan dalam blok tersebut. Dan ada sintak Prodesol assignment dalam Verilog yaitu ada dua, logika kombinasi menggunakan always untuk desain kombinasi. Dan yang kedua tidak bergantung pada sinyal clock. Yang kedua ada logika sekuensial, yaitu dengan cara menggunakan poset click untuk desain sekuensial. Yang kedua menggunakan non-blocking assignment agar dapat berjalan paralel. Dan kesimpulannya adalah procedural assignment digunakan dalam block always, memerlukan sensitivity list. Yang kedua, kode dalam BJNN dieksekusi hanya ketika event terjadi. Yang ketiga, menggunakan always logika kombinasi dan always untuk logika sekuensial. Hanya variabel, bukan where yang bisa digunakan dalam procedural assignment. Selanjutnya saya serahkan kepada Anissa. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu bagaimana desain penjumlahan berjenjang. Bisa dilihat di sini dalam codingan tersebut terdapat input A, input B yang terdiri atas 4 bit, input C, input D terdiri atas 8 bit, dan di sini terdapat beberapa bagian tahap atau proses penjumlahan yang dimulai dari always A or B yang diisi oleh parameter A dan B merupakan penjumlahan antara variabel A dan variabel B yang kemudian disimpan dalam variabel sum. Nah, penjumlahan antara A dan B yang menghasilkan 4 bit, masing-masing 4 bit menghasilkan 5 bit pada sum 1, di mana satu bitnya itu merupakan carry. Nah, begitu juga setelah proses penjumlahan variabel A dan B itu dijumlahkan, lanjut ke proses penjumlahan kedua, yaitu variabel C dan D itu dijumlahkan. Nah, variabel C dan D itu kan terdiri atas 8 bit. 8 bit ditambah 8 bit pada suatu bilangan biner itu akan menghasilkan variabel jumlah bit 9, yaitu 8 bit ditambah 1 carry. Nah, penjumlahan antara C dan D itu disimpan dalam sum 2. Nah, selanjutnya penjumlahan akhir yaitu penjumlahan antara variabel sum 1 dan sum 2 disimpan dalam sum 3, yang artinya adalah penjumlahan antara bit pada sum 1 dan sum 2 itu menghasilkan 10 bit, di mana 1 bitnya itu
adalah carry. Dapat dilihat pada grafik ini, pada diagram ini. Nah, selanjutnya, ketika diinputkan suatu bilangan desimal dan bilangan desimal seperti A-nya itu A-nya itu bernilai 0,4 bit, B-nya itu bernilai 3 desimal jika diubah ke biner menjadi 4 bit, kemudian C-nya itu desimal 1 dan D-nya itu desimal 255. Jika dijumlahkan berdasarkan logika pada slide sebelumnya, ternyata benar adanya bahwa eh, dia itu akan menghasilkan nilai sum satunya itu 3, sum 2-nya itu merupakan 256 yang merupakan penjumlahan dari C tambah D, dan sum 3-nya itu 259 merupakan penjumlahan antara sum 1 dan sum 2 gitu. Jadi terbukti bahwa logika tersebut benar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dela. Oh, baiklah. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep n-bit adder yang dimana ini merupakan penjumlahan n-bit. Jadi n-bit adder ini adalah sebuah rangkaian logika yang memiliki dua buah input. Nah, di sini dia memiliki input yang pertama itu ada A, n dikurang 1 bit, dan input yang kedua itu ada B, n dikurang 1 bit. Nah, di sini konsep n-bit adder ini memiliki satu output, yang dimana dia memiliki satu output sebesar n ditambah 1 bit, yaitu sum n n bit. Nah, yang dimana output ini digunakan untuk menampung hasil penjumlahan. Nah, selanjutnya itu pada konsep n-bit adder ini, dia tuh memiliki generik adder, yang dimana kita dapat membuat penjumlahan yang bisa digunakan untuk berbagai ukuran bit tanpa harus menulis ulang kode. Setelah itu dia juga memiliki parameter modul, yang dimana dia tuh menggunakan parameter dalam Verilog agar ukuran bit dapat disesuaikan saat diinstalasi. Nah, parameter dalam Verilog ini juga memungkinkan penggunaan ulang kode untuk ukuran bit yang berbeda. Dan juga parameter ini bersifat konstan dan tidak bisa diubah saat runtime. Dia tuh hanya bisa diatur saat kompilasi. Terus nilai parameternya bisa diubah ketika modul dipanggil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan implementasi n-bit adder dalam Verilog. Nah, di sini dia tuh menggunakan parameter n sama dengan 3. Yang dimana parameter n sama dengan 3 ini dia tuh untuk menentukan ukuran bit sebagai 3 bit. Nah, jika ingin 4 bit atau 8 bit, dia tuh cukup mengganti nilai parameter saat instansiasi modul. Nah, terus di bagian port section ini, nah input n dikurang 1 bit A ini, dia tuh sebagai input pertama dengan n bit, dan juga ini setelah itu input n dikurang 1 bit B ini, dia tuh juga merupakan input kedua dengan n bit. Nah, ini sebagai output rack-nya, dia tuh memiliki ukuran n ditambah 1 karena hasil penjumlahan 2 n bit ini bisa menghasilkan carry tambahan. Terus di blok LWS ini, yang dimana dia tuh mm, yang ini dia tuh merupakan setiap kali ada perubahan nilai pada input A dan B, blok ini akan dijalankan. Setelah itu eh, ada operasi sum di sini, sum n n bit 0 ini sama dengan A n dikurang 1 bit, dan ditambah B n dikurang 1, dan menghasilkan sum A ditambah 1. Nah, jadi kesimpulannya dalam konsep n-bit adder ini, dia tuh membuat penjumlahan yang fleksibel di mana ukuran bit ini bisa diatur menggunakan parameter. Terus juga kodenya ini memungkinkan kita untuk menggunakan ulang modul tanpa harus menulis ulang setiap kali ukuran bitnya berubah.
Nah, dengan konsep parameter modul ini kita bisa membuat adder dengan berbagai ukuran bit hanya dengan mengganti nilai parameter n. Nah, jadi di sini sampai di sini dulu pembahasan dari kelompok 1. Udah. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ini. Ini nih.